air itu masuk ke sini, kemudian jatuh ke sini teman-teman. Ini kita lihat, ini tadi saya habis mencuci, ini ada bekas air menetes di sini teman-teman. Ada air menetes di sini, kemudian jatuh ke bawah sana. Kita buka teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Didi Sutopo. Terima kasih untuk yang sudah like, sudah subscribe, sudah komen. Untuk pembahasan kali ini saya akan berbagi informasi sedikit tentang apa yang namanya itu water hammer dan bagaimana mencegahnya. Water hammer ini menjadi momok bagi para pengguna Toyota Rush Konde, Terios Konde, kemudian Avanza ya teman-teman, Avanza 15 tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi water hammer itu apa sih teman-teman? Water hammer itu adalah peristiwa masuknya air ke dalam ruang bakar sehingga air itu tidak dapat dikompresi sehingga menyebabkan bisa menyebabkan ini teman-teman biasanya itu stang seher menjadi bengkok teman-teman, karena dia tidak bisa mengkompresi air sehingga kayak terganjal sehingga stang itu menjadi bengkok. Nah, sebetulnya water hammer ini bisa saja terjadi di kendaraan manapun, baik itu motor, mobil, dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita biasanya menerjang banjir. Jadi air itu terhisap melalui lubang intake filter udara, kemudian dia masuk ke ruang bakar dan tidak dapat dikompresi sehingga menyebabkan water hammer. Namun yang kadang kerap terjadi adalah di Toyota Rush maupun Daihatsu Terios Konde itu tidak melewati genangan banjir pun bisa terjadi water hammer. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan water hammer itu terjadi di Toyota Rush Konde maupun Terios Konde? Ya, jadi teman-teman, ini kalau melihat konstruksi begini teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, di Toyota Rush Konde konstruksinya seperti ini teman-teman. Filter udaranya ya, entah mengapa dari pihak pabrik itu model desainnya seperti ini, dari mana air itu bisa masuk ke dalam ruang bakar teman-teman. Ini teman-teman, ini biasanya teman-teman air masuk melalui ini teman-teman. Ini bermula dari sini teman-teman. Ini ada pin pengunci panggang sate kalau saya menyebutnya teman-teman. Ini sudah tidak presisi, kemudian ada lubang sedikit, air itu masuk ke sini, kemudian jatuh ke sini teman-teman. Ini kita lihat, ini tadi saya habis mencuci, ini ada bekas air menetes di sini teman-teman. Ada air menetes di sini, kemudian jatuh ke bawah sana. Kita buka teman-teman. Kita buka, dari air sini menetes, kemudian jatuh ke sini di sela-sela karet. Nah, di sela-sela karet ini dia masuk ke sini. Nah, di sini ya, dia masuk ke sini ya, kemudian jatuh ke sini. Kalau di sini sudah tergenang banyak, lah ini juga ada bekas air ini. Tergenang banyak, dia masuk ke sini teman-teman. Masuk ke sini, terhisap oleh piston, kemudian masuk ke dalam ruang pembakaran. Dia tidak bisa dikompresi sehingga menyebabkan setang itu menjadi bengkok, atau dalam istilahnya yaitu water hammer itu tadi ya. Ini kesalahan yang sangat fatal teman-teman ya, menyebabkan kerusakan yang sangat fatal water hammer ini. Karena apa? Mau tidak mau harus turun mesin, pasti ada stang seher atau stang piston yang bengkok. Karena apa? Air masuk lewat sini teman-teman ya, begitu ya. Jadi, dan beberapa user itu memberikan solusi, diantaranya seperti ini teman-teman. Ini dikasih lubang teman-teman. Coba kita zoom ya, ini ada lubang sedikit supaya air yang jatuh ke sini tidak masuknya ke sini, tetapi malah justru keluar ke sana ya. Berbagai cara bisa dilakukan untuk mengantisipasi ya.
Satu diantaranya itu membuat lubang di sini. Kemudian ada juga yang membeli atau alat di sini ada semacam mika, atau ada sebagian user yang membeli kayak semacam mika di sini teman-teman, bentuknya seperti ini, nanti bentuknya seperti talang teman-teman. Jadi ada air di sini, jatuhnya itu langsung ke sana, terbuang ke sana, tidak masuk ke dalam ini. Ini ada talangnya seperti ini ya teman-teman. Ya, ada juga yang seperti saya tadi, ini darurat ya, dengan memberikan isolasi pada klip panggang sate di sini supaya air tidak masuk. Ya, tapi ini sepertinya kurang efektif juga karena ini terbukti masih ada tetesan air yang jatuh. Ya, teman-teman. Atau teman-teman bisa, atau user para pengguna bisa membeli satu unit box filter udara yang sudah disediakan oleh Toyota maupun Daihatsu ya, sebagai antisipasi untuk mencegah terjadinya water hammer ya. Harganya mungkin sekitar 400 ribuan teman-teman. Ada desainnya yang sudah diperbaiki lagi, tidak seperti ini, jadi ada khusus pembuangan airnya untuk keluar ya teman-teman, seperti itu. Oke, itu tadi sudah kita lihat teman-teman bagaimana proses air itu masuk ke dalam ruang kompresi sehingga menyebabkan water hammer. Kemudian solusi supaya tidak terjadi water hammer di Toyota Rush Conde menurut saya ya teman-teman, satu di situ jangan parkir di bawah talang air yang airnya itu benar-benar mengalir deras ya. Kalau hujan biasa sepertinya tidak ya. Kemudian yang kedua teman-teman, jangan menerjang banjir ya, menerjang banjir yang tinggi ya. Kemudian solusinya bagaimana teman-teman? Ketika kita habis parkir di tempat hujan deras, kemudian kita khawatir apakah ada air yang masuk, sudah ada air yang masuk atau belum. Solusinya adalah teman-teman, langsung ketika sudah reda dan kita mau menjalankan mobil, jangan langsung di starter teman-teman, tapi buka dulu kapnya ya, buka dulu kapnya, dilihat apakah di sini ada titik-titik tempat air jatuh atau tidak. Kalau misalnya tidak ada bekas air tidak masalah, tapi kalau ada bekas air teman-teman, kalau ada bekas air silakan dibuka box filternya, kemudian jangan langsung di starter ya teman-teman ya. Dilihat kira-kira ada enggak. Kalau kita sudah yakin ada air yang masuk ke situ, ke dalam ruang bakar, nah solusinya adalah jangan langsung di starter, tapi apa teman-teman, buka semua lubang businya di starter, kemudian tanpa busi sehingga air itu keluar ya. Air itu keluar mungkin bisa dengan kita masukkan selang ini, selang penyedot pompa galon ya teman-teman. Ini bisa dimasukkan lewat lubang busi, kemudian kita sedot ya, seperti gurah mesin ya, seperti gurah mesin teman-teman. Jadi ini cara untuk paling mudah untuk mengeluarkan air dari situ ya, dari ruang bakar ya. Kalau misalnya yakin kalau memang betul-betul di situ ada airnya teman-teman, ini bisa untuk mengeluarkan teman-teman. Keluarkan paling tidak bisa berkurang sedikit demi sedikit terus supaya berkurang. Kemudian setelah yakin tidak ada air di dalam ruang bakar ya, bisa kita bersihkan dulu sampai airnya itu bersih, benar-benar kering. Setelah itu baru pasang kembali businya, kita tutup seperti semula seperti ini, baru kita starter teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu langkah, cara untuk mewaspadai yang namanya water hammer yang menjadi momok bagi pengguna Toyota Rush Conde teman-teman. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Jadi memang konstruksinya seperti ini teman-teman. Jadi ini memang rawan kalau ini sudah sudah aus ya teman-teman, menyebabkan bisa berpotensi besar untuk terjadi water hammer teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman bagi para pengguna Toyota Rush Conde maupun Terios Conde bisa melakukan hal-hal seperti itu. Syukur-syukur sudah diantisipasi dengan cara-cara yang tadi sudah saya sebutkan. Tetapi seandainya belum, kemudian habis parkir di tempat yang hujan deras, kemudian tidak yakin apakah ada air yang masuk atau tidak, jangan langsung starter mobil, tapi buka dulu kapnya, dicek. Kalau misalnya
aman, tidak masalah. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur ada air yang masuk, ada bekas air di situ masuk, langkah-langkahnya bisa dilakukan seperti itu teman-teman ya. Nggak apa-apa, repot sedikit mengecek daripada harus mengalami water hammer dan harus turun mesin, ganti setang, piston dan sebagainya. Biayanya tidak mudah dan memakan banyak waktu, pikiran, tenaga dan lain sebagainya teman-teman ya. Semoga para pengguna Raskonde terselamatkan ya teman-teman, sudah diantisipasi sejak awal. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan konten-konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu konten-konten saya berikutnya.